Ya, masuk ke materi baru, oke? Semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga udah makan, sehat, semangat, oke? Minggu lalu Sanan Pano ya, udah hatam lah ya ini ya. Tugas juga udah kan. Sekarang kita masuk Hufman ya. Oke, Hufman ini itu antara dua orang ini ya, Hufman sama Robert Fano ya, David Hufman sama Robert Fano tahun 50-an tuh. Jadi bayangin tahun 50-an tuh udah ada kayak ginian gitu ya. Kebayang nggak? Jadi pertama kalinya eh, optimal code dikembangkan itu tahun 52 ketika si Hufman lagi S3. Nah, terus mereka menemukan binary prefix code yang optimum. Kan kalau di Sanan Fano kalian udah tahu ya kayak gitulah algoritmanya. Nah, sekarang kita bandingin nih, kita lihat di Huffman tuh dia bilang dia tuh bisa bikin binary prefix code yang optimum. Kayak gimana? Nah, caranya dia bikin diagram pohon gitu. Dimulai dari daun ke akar. Gimana gimana tuh kayak gimana? Kita lihat ya. Kita lihat nih, Huffman coding itu kan misalnya gini. Source itu siapa? Source adalah eh apa datanya gitu ya. Ya sumber datanya gitu. P itu adalah kemungkinan sebenarnya bisa simbol juga sih ya. Tapi ya source of symbols lah boleh bilangnya gitu. Dengan probabilitas masing-masing kan. Nah, setiap simbol atau setiap data dari source itu dengan punya probabilitas sendiri-sendiri. Mereka diwakili dengan code words yang mau dibuat ini dengan hubungan kan, dengan panjang tertentu. Nah, tadi kan dibilang dia itu optimal binary prefix code. Oke, kayak gimana karakteristiknya? Nah, teoremanya adalah jika probabilitas J lebih besar dari probabilitas I, maka panjang J lebih kecil daripada panjang I. Ini kan jelas ya. Jadi maksudnya apa? Kalau si J ini lebih sering muncul, lebih mungkin muncul daripada si I, maka panjangnya J itu harus lebih pendek daripada panjangnya I. Kayak gitu kan make sense ya, sama ya. Logiknya gitu, pokoknya yang lebih sering muncul, panjangnya jangan panjang-panjang lah, ribet gitu. Oke? Nah, dua code word dari dua simbol dengan probabilitas terendah itu mempunyai panjang yang sama. Jadi saya di sort nih, yang paling sering tuh kan lebih pendek ya, yang lebih jarang lebih panjang gitu. Nah, dua code word dari dua simbol dengan probabilitas terendah nih, dia panjangnya sama. Nah, dua code word terpanjang itu identik sama gitu ya, kayak misalnya 100 gitu, 0. Ini juga 100 kecuali digit terakhir gitu. Gitu misalnya. Kira-kira gitu ya. Kenapa sih Bu yang dilihat yang terendah? Oke, nanti. Clear ya sampai sini clear ya. Maksudnya semua logiknya masih sama sama yang sebelumnya kan. Jadi nggak ada yang aneh. So, nggak ada yang kontradiksi. Oke. Sekarang kode Huffman tuh tidak unik loh. Pusing kan? Kalau kemarin kan harus unik. Sekarang nih kode Huffman tuh nggak unik loh. Dia bergantung pada aturan. Nah, ini nih yang bakalan nanti kalian susah. Jadi kalian nanti pas ujian atau ngerjain soal, selalu ambil urutan yang mau ascending, descending gitu. Jadi algoritmanya nih mau diurutin besar ke kecil, kecil ke besar. Setelah itu konsisten, selalu gitu aja gitu. Mau temennya beda kayak, mau gimana. Ikutin, paling gampang ya ikutin contoh di kelas lah ya. Tapi kalau ada kalian yang merasa lebih gampang terbalik, ya udah balikin semua gitu. Jadi ada aturannya tuh ascending atau descending. Jadi gitu ya, tidak unik tergantung rule yang dipilih. Nah, terus kita memilihnya kan jadi beda nih probabilitas rendahnya. Yang saya ngurutinnya beda, terus milih probabilitas rendahnya juga beda. Maksudnya gimana, Bu? Kita lihat. Nah, si aturan ini tuh terserah gitu ya, optional. Tapi sebenarnya nggak usah diatur juga bisa, tapi pasti publish gitu. Jadi kalian harus ambil gitu ya. Kalau perlu tulis, saya menggunakan ascending dan ini yang probabilitas rendah yang dipilih. Gitu. Asumsi-asumsi harus jelas. Oke, bukan asumsi sebenarnya apa aturannya.
Nah, panjang rata-rata code word selalu sama untuk tree yang berbeda. Sekarang perhatiin. Kita punya 2 tree. Ya. Yang ini dan yang ini, oke? Lihat. Ini probabilitasnya kan? Ini sama kan sebenarnya? Probabilitasnya urutannya sama. Tapi code word-nya beda, Nah, tapi ini panjang rata-ratanya itu selalu sama gitu. Untuk tree yang berbeda. Kita bisa dapetin 2 ini tuh nanti ada caranya. Tapi kalian mesti lihat bahwa kodenya tuh bisa beda, Huffman tuh nggak unik gitu. Maksudnya nggak unik tuh bukan antar simbol antar kode per simbol, tapi antar representasi code word yang dibangun berdasarkan tree. Jadi yang pusing tuh sebenarnya yang meriksa gitu loh. Ini makanya kalian harus jelasin karena nggak akan sama, bisa beda gitu. Jadi kalau saya kalian nyontek yang temen, dia beda aturannya, udah kecilaka lah itu, udah bakal kacau gitu. Ujungnya kok jadi berantakan gitu. Tapi kalian lihat ya, jadi kayak gini. Nah, karena dia mecahnya beda gitu. Ya, mecahnya beda kan. Kayak ini kan 2, ini sama ini dulu, terus ini sama ini, terus baru key sama ini dulu kan, ini dulu, terus baru key sama P, terus baru P sama S kan. Kayak pertandingan bola gitu ya. Ngadu-ngadunya tuh beda gitu. Jadi hasilnya gitu. Oke, lihat deh. Ini kan yang 2 terkecil, dia panjangnya sama, tapi ujungnya beda kan. Panjangnya 3, ujungnya beda 010, 011 gitu. Terus si P ini sama P yang kecil ini dia 2,2 kan gitu ya. Titik 20% juga ya. Dia 0,0 aja gitu. Sementara S tuh paling pendek 1 karena dia probabilitasnya hampir setengah kan 0,4. Nah, kalau ini enggak, ini beda. I sama R dulu. Udah gitu mana? Nah, terus P sama S kan gitu kan. Terus ya gitulah pokoknya hasilnya jadi beda gitu. Oke? Tapi kira-kira gitu, ini makan nebak. Kita belum 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 lihat proses keseluruhannya, tapi itu poinnya. Oke, sekarang sama kayak Sanon Fano. Urutkan gitu berdasarkan probabilitas. Bu, kalau probabilitasnya sama gimana? Berdasarkan indeks simbolnya. Jadi kayak Q sama R itu PQR itu sama, ya udah berarti yang duluan P gitu. Kalau ABC sama ya A dulu gitu. Konsisten mau dibolak juga terserah gitu, tapi konsisten. Oke. Terus udah gitu ambil 2 simbol dengan probabilitas terkecil, gabungkan jadi simbol baru dan jumlahkan probabilitasnya kayak tadi. Ini tuh yang paling kecil berdua itu dijumlahin itu jadi 0,4 gitu. Nanti diaduin lagi dan seterusnya. Kenapa dia ngambil yang paling kecil? Karena yang kecil itu kan receh gitu ya. Jadi digabungin supaya dia nanti representasi kodenya bisa bareng, tapi beda beda ekor. Kebayang nggak sih kalian? Make sense nggak? Ini tuh apa sih, simbol-simbolnya tuh bagus deh, logik-logiknya tuh efisien gitu. Oke, jumlahkan probabilitasnya. Udah, kalau udah kayak gitu, disorting lagi tuh. Kan kayak gini ya, kayak tadi misalnya. Ki sama R berdua nih, yaudah partai kecil nih. Partai bergabung, jadi 0,4. Nah, sekarang kan partai yang bergabung itu kan 0,4-nya ada 2, ya disort lagi gitu. Dan seterusnya gitu ya, itu kan gampang ya. Gitu aja gitu ya, nggak ada yang membingungkan. Tapi ingat, ini tuh suka pada salah. Simbol baru ditempatkan di bawah atau di sebelah kiri simbol lama. Maksudnya di bawah atau sebelah kiri gimana? Kalau kalian bikin tree-nya ke samping, berarti kan di bawahnya. Kalau kalian bikin tree-nya dari atas, berarti di kirinya, kaki kiri, kaki kanan gitu loh. Kebayang nggak sih? Tapi kalian konsisten gitu. Jadi kayak misalnya, aku mau gambarnya, mau gambar tree-nya nyamping gitu. Kalau kalian gambar nyamping, berarti kan simbol baru taruh di bawah kan. Kalau kalian gambar tree-nya berdiri gini, berarti sebelah kiri ini berarti ini yang ini gitu. Ya, percayalah ini nanti bakal pabelit. Jadi dari sekarang kalian udah gue pokoknya kiri, gue dah. Ya. Oke. Ulangi langkah. Hari ini menunya ikan. Dit. Hah? Ntar di mute dulu, kacau deh.
Halo Radit, lagi apa, Dit? Oh, kan? Siapa yang nggak di mute? Ayo. Dit, gimana Dit jadinya? Bedanya apa kiri sama bawah? Aman Bu, aman. Ya, bedanya apa bawah sama kiri? Simbol baru ditempatkan di bawah sama di kiri simbol lama tuh gimana maksudnya, Dit? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Gak bisa jawab nih. Awas ya, Dit. Kalau nggak bisa jawab, nanti gak di absen loh. Kalau udah bisa jawab, tulis di komentar. Udah sampai sini? Ulangi terus kan? Diulangin sampai kapan? Sampai kan semuanya di jumlah-jumlah tuh. Sampai totalnya 1. Ya pasti 1 lah ya, kan semua probabilitasnya semua pasti 1 gitu ya. Setelah itu ditelusuri bitnya, baru kita tentukan code words-nya. Nah ini tuh sebenarnya juga menarik kayak Shannon Fano, tapi sedikit sedikit lebih detail gitu. Nah, jadi kita dapat menggunakan representasi diagram panah atau pohon biner. Boleh ascending, boleh descending, tapi konsisten. Di kelas ini kita menggunakan descending dengan skema diagram panah. Kalau ascending, kita pakai pohon biner. Kalian mau yang mana? Jadi ada 2 cara. Kalau pakai skema diagram panah, kita ngurutinya besar ke kecil. Kalau pakai pohon biner, kecil ke besar. Sampai sini oke nggak? Ingetin. Nanti kalau sampai ketuker, udahlah kacau itu. Oke ya. Oke. Sekarang pakai diagram panah. Kalau pakai diagram panah, berarti kan ke samping. Tunggu ya, ada yang ngebel sebentar. Oh, Mama, apa lagi ya? Ini yang berjawab. Dan Nur di mute dulu ya. Apa mau nanya? Lanjut ya. Oke. Sekarang aturan diagram panah. Berarti dari kiri. Aturannya besar ke kecil, descending. Jika probabilitas yang sama, berarti simbol diurutkan berdasarkan karakter secara descending. Jadi yang besar dulu, besar ke kecil gitu ya. Simbolnya juga gitu berarti. Nah, simbol baru itu di bawah. Terus level di atas dikasih bit 1, level di bawah kasih bit 0. Jadi kebayang nggak gini?
Dibentuk kayak gini, terus gini. Kalau ada simbol baru taruh di bawahnya. Ini dikasih bit 1, dikasih bit 0. Kebayang nggak? Dan ini descending ya. Descending tuh kan jadi besar ke kecil. Gimana ya gambarnya? Gini ya? Itulah gitu. Kebayang nggak sih? Descending gitu ya. Simbolnya gitulah kira-kira. Oke, berarti kalau ada yang sama, descending. Dah, coba kita lihat contohnya. Kalau biner, oh belum. Kalau biner, ascending. Dah, terbalik loh. Aturan kok gitu sih dari atas ke bawah gitu ya? Oh, kalau pohon biner terlihat tuh gambar. Ini kan panah. Nah, kan gitu kan? Ya udah. Kalau ada pohon biner, oh benar kan gini ya, ascending dari kiri ke kanan. Iya benar. Berarti kan gini ya kalau pohon biner. Oh, saya jadi pusing. Gini ya, gini ya. Gini kan kalau biner. Nah, berarti ascending nih. Jadi probabilitasnya tuh ke kanan kecil ke besar gitu. Kalau probabilitasnya sama, berarti ascending juga dari kiri ke kanan. Simbol baru di sebelah kiri. Nah, anak kiri dikasih 0, anak kanan dikasih 1. Kalau tadi kan begini. Kalau pakai diagram panah. Ini kan gini ya, ascending. Kalau ini descending ini ya. Descendingnya tapi kiri ke kanan. Terus kalau dia ini gini-gini. Ini kan. Ingat ya. Kalau yang kalian yang punya photographic memory atau yang biasa lebih biasa gambar, kalian bikin simbol terus diingat-ingat gitu aja. Jadi nggak akan ketuker. Simbol baru kalau di diagram panah simbol baru di bawah, kalau diagram pohon simbol baru di kiri. Kalau lebih aman lagi, kalian sebenarnya kadang-kadang di ujian keluar dua-duanya. Tapi kalau udah mumet banget, hafalin satu aja, biner atau panah. Kalian lebih suka yang mana gitu. Tapi kalau di ujian keluar dua-duanya ya kalian balikin aja gitu. Kalau yang satu tiduran, yang satu berdiri, aturannya sebenarnya kan ini kalau dimiringin kan jadi gini kan, sama aja sih posisi satu bawahnya gitu. Oke, udah ya. Contoh, sekarang kita punya nih simbol A1, A2, A3, A4, A5 dengan probabilitas P1 dan seterusnya. Menggunakan diagram panah atau pohon biner buat dua-duanya gitu. Nah, biasanya ujian sih keluar dua-duanya. Nah, sekarang berarti kan kayak gini. Urutin dulu dong berarti. A1 berarti kan 0,4, 0,2, 0,2, 0,1, 0,1 gitu kan. Tapi kalian lihat ascendingnya, ini kan pakai panah, berarti descending. Berarti kan descending tuh besar ke kecil kan. Liatin, yang besar di atas kan. Ini kan besar ke kecil kan. Sampai sini oke nggak? Clear nggak? Setuju ya ngurutinnya gini. Bu, tapi kan kalau dia sama, kata ibu harus descending. Bukan kata ibu, bukan kata gue. Kata si aturannya. Liatin, ini yang besar, ini yang kecil. Kelihatan nggak? Terus ini juga yang besar, ini yang kecil. Kalian mesti inget deh detail-detail ini. Radit, awas ya kalau nggak dengerin lagi ya. Nanti ditanya. Oke. Jadi ngurutin gini harus bener dulu nih. Tahap 1 kalian udah oke belum? Sepakat nggak? Udah ngerti belum? Jadi kalau kita pakai diagram panah, diulang lagi. Urutin angkanya besar ke kecil. Angka buat simbolnya juga besar ke kecil. Sampai sini oke? Tahap 1 clear ya? Kalau bingung nanya. Kedua, ambil yang paling ocet ya. Ocet itu apa, Bu? Paling kecil-kecil nih berdua. Nih yang paling kecil-kecil A5 sama A4 berdua. Mereka kasih yang atas 1, kasih yang bawah 0. Terus digabung simbolnya jadi A45. Terus jumlahkan probabilitasnya jadi 0,2. Sampai sini udah clear belum? Nah, yang menarik dari sini tuh sebenarnya kita tuh tinggal tracing aja gitu loh, gampang gitu loh ngurutinnya. Kalau bener tuh udah gampang lah gitu. Oke, sampai sini oke nggak? Udah nih, kan ini udah merger nih partai ini yang paling kecil-kecil nih. Sekarang 3/4 kan? Ini berempat ini kalian udah oke belum? Udah kebayang belum? Nggak ada yang berubah kan? Sekarang yang digabung dua paling kecil kan? Dua paling kecil oke? Udah. Berarti mereka kan?
A2 sampai A45 kan. Kelihatan kan simbol yang baru tuh selalu di bawah karena kan mulainya dari yang kecil-kecil dulu. Jadi simbol yang baru tuh pasti di bawah kan. Tapi nanti ada saatnya misalnya merger Kak, nanti lah ada contoh. Dah, ini digabung nih berdua. Oke. Nah, ini nih contohnya sekarang. Berarti kan 2 digabung sama 45 nih di merger. Kemudian ini digabungin jadi apa? Jadi 0,4 toh. Oke. Sampai sini oke nggak? Berarti dia nyalip yang ini dong. Gitu. Nah, berarti ntar dulu ya. Kok saya takut salah. Simbol yang baru di bawah simbol lama. Oke. Simbol yang baru di bawah simbol lama. Ini kok dapat gini ya? Simbol yang baru di bawah simbol lama. Oke. Ini tapi aturannya ya. Ya 245 di sini. Oh, kalau sama. Kalau nggak sama ya nggak. Udah dong di sort. Ya udah kan ini di sort udah jelas ya. Kayak gini bentuknya, kebayang nggak? Jadi si A3 ini udah kesalip sama si merger dari A4, A5 sama A2 ini. Jadi tinggal bertiga kan. Di sort lagi jadi begini kan. Oke. Jangan lupa bahwa tadi ini di atas kasih 1, di bawah kasih 0. Itu jangan lupa. Karena pasti gitu. Nah, ini juga jadi gini kan. Nah, mereka berdua kan paling kecil kan. Digabung lagi. Ini dikasih 1, ini dikasih 0. Terus dia kan jadi 0,6. Jadi 2, 3, 4, 5 nih. Berarti kan dia kalau di sorting jadi paling atas. Sini kan jadi ke sini karena dia jadi jadi kalah besar. Udah, terus di sort lagi, yang atas kasih 1, yang bawah kasih 0. Akhirnya udah nih pas ditotalin totalnya 1. Gampang nggak? SD banget kan ini ya. Udah, Bu. Terus gimana cara menyimbolkannya? Oke. Cara membaca simbolnya tinggal di trace aja gitu. Yang ada A1 di mana? A1 tuh ada di mana aja? Ini kan. Nih, A1 itu dia simbolnya 0. Berarti ini kan. Sampai sini oke nggak? Itu A1 ya. Dia simbolnya 0. A2 dia ada di mana aja A2? Ada di 1, ada di 1, ada di 1, ya kan? Jadi dia 1, 1, 1. Sampai sini oke nggak? Makanya kalau kalian kebolak nyortirnya, naruhnya salah, simboliknya salah, angkanya kebalik, itu udah nggak akan jadi simbolnya. Oke? Clear nggak? Terus A3. A3 di mana aja? Dia ada di 1. Ini kan, 1 sama ini kan, 0. Udah di sini nggak ada lagi kan? Kalau yang dia sendiri ya nggak dihitung gitu. Yang ini nggak kan? Oke, 1-0. A4. A4 di mana aja? Ini ganti warna lah ya. Pink. A4 ada di sini. Ada di sini, di 1-1. Ada di sini. 0, 1-1-0. Ada di sini. 0. Jadi yang masuk liga aja gitu, yang pas dia lagi diadu, terus dia dapat assignment angka, nah itu yang disebut. Jadi dia 1-1-0-0. Udah sampai situ oke? Dah. Berarti yang satu lagi adalah 5. 5 tuh ada di sini. Ada di sini 1-1. Ada di sini 0. Ada di sini 1. Ini. Dah. Sesuai kan? Coba kalian perhatiin. Apakah benar kalau misalnya simbolnya lebih sering muncul, maka panjang kodenya lebih pendek? Iya. Iya kan? Gitu. Tapi A3 sama A2 sama Bu simbolnya probabilitasnya, tapi kok kodenya nggak sama panjang. Ya salah satu harus ngalah gitu ya. Tapi 2 yang terkecil itu akan mempunyai code word yang sama panjang, tapi ekornya beda. Berarti sampai sini kan udah oke ya? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ini kalian Bu, apa Dit? kan yang jelas nyatuin A2 sama A45 kan jadi 0,4 baru. Tapi dia kan naik ke atas, nggak ke bawah. Kalau misal dia taruhnya di bawah, beda nggak hasilnya? Atau salah Pasti jadinya? beda Dit. Kan nggak jadi nggak ngesort.
Dia tuh jadi di atas karena ini mereka harus descending kan. Berarti nggak berlaku yang simbol baru harus di atas, harus di bawah simbol lama. Enggak, simbol baru itu akan ada di bawah kalau dia sama. Jadi misalnya kayak misalnya nih, misalnya ini 0,2 dit. Nah, Ah, itu di itu bawah. baru di bawah berarti. Ya, good. Good question. Nice. Ada lagi? Bisa ya, bisa ya. Jadi inget, kalau misalnya sama dia masih urusan sorting-sortingan mah, sorting aja gitu. Tapi begitu ada dua yang sama, terus dia terus misalnya dua yang sama, ya udah berarti indeks yang besar harus di atas. Tapi kalau dia baru, dia di bawah gitu. Itu yang suka tricky banget. Oke, coba lihat dulu. Bentar ya, saya sambil ntar emak nyuruh sesuatu bentar ya. Sabar, sambil ngambil minum dulu. Bentar dulu, bentar dulu. Ya, bentar dulu. Sambil dilihat, sambil dikotret. Coba. Saya sambil bikin ini dulu. Oke. Ini saya clear dulu. Oke, kita lanjut dulu. Udah ya, sampai sini oke ya. Sebenarnya, hold on. Kalau pakai pohon, ntar dulu. Ini cara satu ya, cara dua. Kok cara dua gini sih? Tunggu. Oh, bisa cara satu, cara dua Tapi cara satu lebih gampang. Cara dua gini, di sort sama aja lagi. Ya, ini lebih pendek aja. Tapi sama lah, kayak gitu juga. Hasilnya juga sama kan. Kalau kalian mau lebih ringkas sih gini aja gitu. Tapi intinya selalu ya, ini cara dua ini sebenarnya lebih pendek aja. Sebenarnya, nah, sabar ya, maaf ya. Sama aja. Jadi ini kita sort, terus angka yang besar di atas, angka yang kecil di bawah. Yang atas kasih 1, yang bawah kasih 0. Terus udah kan dia jadi gini kan, gitu. Udah, dia 0,2. Antara A2 nih, liatin. A2 sama A45 dia di bawah kan karena dia simbol baru. Tapi ya emang karena sama gitu. Nah, ini berdua diaduin nih. Yang atas kasih 1. Ini 1 udah ya, udah. Terus berarti kan digabung jadi 0,4. Liatin, karena dia 0,4 dia nyalip ke atas kan. Karena dia nyalip ke atas, dia jadi dapat 1, yang kesalip jadi dapat 0. Gitu aja sebenarnya. Yang menang tuh di atas. Yang di atas dapat 1 gitu. Anggap permainan bola. Nah, ini kan digabung nih bergambreng ini. Semua digabung kan. Berarti berapa? 0,6. Karena dia 0,6, dia naik ke atas kan. Terus dia dapat jadi 1, yang bawah jadi 0. Jadi ini total 1,0 gitu. Udah sama aja sih sebenarnya, ini pakai diagram panah yang tadi tuh lebih lebih apa ya, lebih jelas, lebih detail lah.
Kalau ini lebih ringkas. Kali kalau kalian udah lancar pakai cara 2 lebih tapi sama aja sebenarnya, cuman ngegambarnya lebih ringkas gitu. Nggak ditulis-tulis ulang lagi. Ya udah tinggal kalau A1 ya udah A1 di mana? Cuman kan kalau di sini agak bingung nih. Aduh gue pusing nih A1 di mana ya gitu kan. Yang simbolnya gitu. Sebenarnya ya udah lihat yang merah aja nih si A1 berarti yang merah ini. Dia kan A1 kalah sama yang berempat ini kan, berarti dia 0 nih. Gitu. A2 yang mana? A2 sebenarnya tinggal lihat aja dia muncul di mana gitu. Duanya. Jadi ada di angka berapa aja gitu. Tapi kalau saya sih terus terang suka agak bingung ya karena agak ngeri gitu. Ini kan A2 tuh ada di mana? Dia kan ada di 1 ya. Dia kan nyalip kan, pas nyalip itu dia jadi 1 kan. Ini di sini tuh agak rentan nih. Ya. Dia 1 apa 0 nih gitu kan. Tapi sebenarnya kan dia menang. Tapi sebenarnya 2 tuh ada di sini kan. Dia di 1 dulu, jadi 1 dulu. Terus di A2 dia menang lagi 1 juga jadi 1-1. Terserah deh. Cuman kalau saya rekomen daripada gara-gara mendingan kalian pakai cara yang ini. Ini aja deh gitu. Lebih jelas gitu apa assignmentnya. Kalau ini tuh di merge gitu ya, di kompres jadi malah kacau. Nah, oke ya. Sekarang pohon. Pohon inget gak? Pohon berarti ascending. Oke. Ascending tapi mumet ya. Jadi ascending berarti dari kecil ke besar. Yang kecil di kiri, yang kecil 0, yang kiri 0, yang kanan 1. Ingetin. Nah, kan berarti lihat ya, yang di kiri itu pasti 0, di kanan itu pasti 1. Nah, kita tuh munculnya dari 1, dari kemungkinan 1 dulu terus dipecah-pecah jadi kecil. Kebayang nggak? Kalau tadi kan kita di sebelah kiri tuh semua di sort gitu ya. Kalau ini kita bayangin dari 1 dibagi-bagi. Dari 1 tuh kita pecah si A1 sama, tapi ini kita sort lagi. Ah, ini sebenarnya harus disort dulu juga Itulah pusing dah. Lebih gampang yang tadi sebenarnya. Jadi ini udah kita sort nih. Si A itu urutannya 0,4 ya. Sisanya kan 0,6. Sebenarnya atau apa ke atas ya? Tunggu. Saya takut salah ngejelasin. Tunggu. Dia bilang gimana? Dari daun ke akar. Ini nih. Berarti kebalik. Tapi sebenarnya benar tapi dari bawah nih. Jadi bukan dari atas ke bawah ya. Dari daun ke akar. Bukan? Kalau saya salah ngejelasin kacau. Jadi sebenarnya sih disort dulu, Disort. Udah gitu kalian bikin ya 2 dulu. Dua kaki paling bawah. Ini pasti kakinya 2. Kenapa? Karena biner. Jadi 2 terkecil bagi 2 tuh. Yang indeksnya lebih kecil dapat 0, yang indeksnya lebih besar dapat 1. Kenapa gitu? Karena dia aturannya ascending dari kecil ke besar gitu. Dari kiri ke kanan. Kebayang nggak? Kalau yang tadi kan dari atas ke bawah, besar ke kecil. Kalau ini ya, kalau tadi kan dari kiri ke kanan, terus urutannya kan descendingnya atas ke bawah. Kalau ini dari atas ke bawah, descendingnya kiri ke kanan gitu. Ya, ini udah kasih kan? Udah. Terus mereka digabungkan, A4 sama A5 kan jadi A45 kan? Jadi 0,2. Nah, dia tuh bersanding sama si A2 yang sama kan, sama probabilitasnya kan. Nah, tapi karena A45 itu lebih kecil indeksnya daripada A2, dan yang baru itu harus ditaruh sebelah kiri kan, atau sebelah bawah. Jadi dia dapat 0, yang ini dapat 1, gitu. Udah, ini kan udah kayak gini. Mereka bergabung. Jadi A245. A245 jadi 0,4 kan. Nah, ini tuh diadu sama yang masih ada tadi. Nah, si A3 itu kan jadi kalah. Ya kan? A3 jadi kalah. Tapi sesuai aturan ini, simbol baru ditempatkan di kiri ya. Tapi karena aturannya harus yang kecil itu sebelah kiri, ini kan
kayak tadi Radit nanya, cuma ini di bagian pohon nih. Ya udah si A3 tetap di sebelah kiri. Dia jadinya kan lu kalah sama gue nih. Ya dia dikasih 0. Si H245 dikasih 1. Terus mereka digabung. 2, 3, 4, 5. Jadi 0,6. Diadu sama siapa? Diadu sama A1 sisa. Tapi A1 tuh kecil. Jadi dia tetap di kiri. Ya udah berarti si A1 dikasih 0. A2, 3, 4, 5 dikasih 1. Udah tinggal disimbolin. Berarti A1 0 nih. Dapat kan? Oke. A2 gimana? Cari A2 muncul di mana aja? A2 ada di sini, 2 ada di sini 1, ada di sini 1, ada di sini 1. Berarti 1 1 1. A3 ada di mana? A3 ada di sini. A3 ada di mana? A3 ada di 1 kan di sini kan? 1 terus dia 0 kan? Jadi 1 0 gitu. A4 ada di mana? Ada di sini. 1. Terus kemana dia? Ayo. Kemana? 4 ke kini apa ke sini? Ke sini dong, kan ini ada 4 ya. Ini dong, ini. 1 1. Terus 4 ini kan kalah 0. Terus ada 4 lagi kalah ke sini ya. 0 gitu. Terus A4 A45 sama aja sih, cuman dia ekornya aja yang beda. Jadi kayak gini. Gitu. Udah, jadi sebenarnya masalah ketelitian sama konsistensi aja. Lagi di jalan. Terus ini hasilnya coba lihat deh. Sama nggak? Sama gitu. Karena logiknya sama. Bu, kalau saya mau gila dibalik boleh nggak? Asal konsisten, misalnya dibalik, Bu Hoffman mau saya balik dah. Pokoknya atas ke bawah. Ya harus sama, tapi kalau saya descending, atas bawahnya gini. Kalau ascending, boleh gitu. Itu terserah. Tapi jangan sampai kecampur antara pohon biner sama panah. Sampai situ oke, nggak ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Bisa ya. Tapi kalian bisa lihat kan, bagus gitu, efisien gitu kodenya. Kenapa? Karena dia emang dia mendistribusikan probabilitasnya tuh secara fair gitu. Karena dia adu-adu kan kemungkinan-kemungkinan possibility-nya kan. Kalau yang dulu tuh sebenarnya kalau Sanon Fano kayak gitu juga, cuman kan nggak ada proses sorting lagi. Kan ya kan nggak disorting kan? Nggak disorting ulang gitu. Oke, sampai situ udah oke? Ya, sekarang kita lihat. Dari kode Huffman contoh 1, nah ini average length, hitung lagi nih. Ini kan masih ingat rumusnya? Saya sambil. Oke. Sebentar ya. Lama. Tunggu sebentar. Ribet kali nah ini. Tunggu sebentar, banyak urusan tuh. Aku tunggu. Oke. Dah. Sekarang average length udah bisa dihitung. Probabilitasnya kayak gini. Selalu kan average length, entropi. Dan ini kalian harus tahu ya, average length. Kalau di teknik metrik tuh kita harus tahu. Kayak misalnya, mobil tuh bagusan mahal apa murah misalnya. Bagusan cepat apa lambat. Bagusan akselerasi tinggi atau enggak. Bagusan hemat atau boros. Tergantung kan gitu. Cuman dari situ kita harus tahu gitu. Jadinya performance-nya gimana. Kayak misalnya kalau mobil kebutuhan keluarga nih mending mahal mending murah, mending cepet ya. Kalau keluarga ya nggak usah terlalu mahal, nggak usah terlalu cepet tapi space-nya gede misalnya gitu. Ini juga gitu. Average harusnya kecil kan ya. Entropi harusnya besar apa kecil? Tergantung sih tapi ya sebenarnya. Redundansi harusnya kecil, efisiensi harusnya tinggi. Variansi kode harusnya tergantung besar atau kecil. Lebih preference kecil ya, tapi ya udah nanti lihat contoh. Oke. Kita lihat sekarang. Nah, average length-nya buat si Huffman. Average length itu selalu jumlah dari probabilitas suatu simbol dikali panjangnya dia. Jadi yang tadi A itu kan 0,4 dikali 1. 0,2 dikali 2. 0,2 dikali 3. Ingat nggak? A2 sama A3 probabilitasnya sama tapi panjangnya beda kan?
Terus 0,1 dikali 4, 0,1 dikali 4, 2,2 bit per simbol. Jadi average length-nya tuh dia paling nggak butuh 2 bit per simbol. Nah, entropi itu ngitungnya minusnya kan. Jadi artinya berapakah representasi atau banyaknya bit yang harus kita pasang untuk menyampaikan si simbol-simbol ini gitu. Ini pakai minus kan. Ya udah tinggal dikali, ini juga gampang. Tinggal di log aja. Jadi 0,4 log 2 0,4. Terus 2 dikali 0,2 log 2. Selalu gitu ya. Jadi selalu SI-nya sama, PSI sama PSI ya. Jadi eh, probability-nya selalu sama, log-nya pasti 2. Nah, ini kenapa 2 kali? Karena yang probabilitasnya 0,2 ada 2. Ini kenapa 2? Karena yang probabilitasnya 0,1 ada 2. Jadi 2,12 per bit. Redundansi itu adalah R dikurang L dikurang H, di mana average length-nya ini, entropinya ini 0,08 bit per simbol. Dia lebih banyak daripada entropi, which is ini udah efisien harusnya. Sekarang kita lihat. Efisiensi itu adalah H per L. Kalau tadi kan ini L kurang H kan kalau redundansi. Kalau efisiensi, ingat kan yang tadi saya bilang, H itu kan entropi dibagi L, panjang simbol. Jadi sebenarnya efisiensi itu hubungan antara entropi dengan panjang simbol itu adalah kalau kita punya informasi ini, kita tuh bisa menyimbolkan dia dengan berapa bit sih gitu. Kalau dia banyak perulangan, itu berarti boros dong. Gimana caranya gitu supaya efisien. Nah, efisiennya tuh ngitungnya gitu. Dari si entropi itu sebenarnya tuh berapa bit per simbol sih, terus sama kita direpresentasikannya dalam berapa panjang, kaliin 100%. Lihatlah bahwa efisiensinya 96,36. Nah, variasi ini kan saya bilang relatif lah, tapi kita perlu tahu lah. Nah, ini kita hitung aja variasinya tuh artinya perubahan apa namanya panjang simbolnya yang dibutuhkan untuk entropi tersebut gitu. Ntar lagi saya ngantar emak saya ke depan dulu ya, bukain pintu. Banyak kali lah urusan ini ya, tapi semua harus dikerjakan ya. Nah, variansi tuh ngitungnya tinggal masukin aja rumusnya. Jadi dia kayak ini 0,4 probabilitasnya itu dikaliin kuadrat dari AI, yaitu dia panjangnya berapa dikurang 2,2 itu ya, length-nya berapa. Jadi selisih antara panjang dia sama rata-rata panjang semuanya gitu. Jadi si variansi perubahan panjang bitnya itu kan bisa aja misalnya kita bikin misalnya yang satu panjang 1, yang satu panjangnya 10 gitu. Lu ngapain kayak gitu kan ya. Si variansi itu sebenarnya kita maunya kecil aja, jadi jangan terlalu banyak variasi, tapi jangan redundansi gitu. Kebayang nggak sih? Ya gitulah pokoknya efisiensinya antara itu. Oke, sampai situ. Oh, bentar ya, bentar. Ambil minum dulu lagi. Mana? Bentar.
Banyak kali iklannya. Udah, ini nanti tugas ya. Saya screenshot dulu. Jadi dari ada-ada saja sama ini gampang lah, tinggal hitung aja bisa harusnya. Nah, udah oke. Sekarang mulailah kita melihat kelanjutan dari si varians ini gitu ya. Sekarang gini. Tadi kan kita maunya, saya bilang kan, varians tuh kalau bisa jangan terlalu macam-macam gitu. Karena jadi nggak efisien, kayak tiba-tiba kita punya code words 3 bit, tiba-tiba ada yang 12 bit. Gimana gitu kan, nggak usah kayak gitu gitu. Nah, jadi kode Huffman yang variasi panjang code words-nya minimum, dia tuh lebih optimal. Karena apa? Kebayang nggak sih kalau kalian merepresentasikan nih data misalnya. Kita punya simbol, misalnya A1, A2, A3. Terus misalnya simbolnya itu cuman panjangnya gini, variasinya tuh kecil gitu, misalnya gini sama gini gitu ya. Dibandingin misalnya A1 itu 0, Langsung paham. Reska apa? Reska mau nanya, ini misalnya 0010, ini A3, 1, 1, 1, 1, 0, 0 gitu. Kalian bisa lihat nggak? Average length-nya aja kan lebih besar, satu average length jadi panjang, gitu kan ya. Terus variansi juga jadi gede kan. Kenapa? Karena jadi jauh gitu rata-rata. Jadi yang bikin, kalian lihat ya, kalau di perhitungan ini kita rada matematik dikit aja. Kayak kalian lihat ya. Si variansi ini kan ditentukan sama average length kan. Sama redundansi juga average length. Jadi average length itu jadi metrik yang akan menghitung performa-performa yang lain kan. Si variansi ini tuh akan dihitung dari average length juga kan. Jadi kalau average length-nya aja udah berantakan, itu semuanya jadi berantak, jadi jelek gitu. Sampai sini oke kan, make sense? Nah, lagi ulang. Kode Huffman dengan variasi panjang code words minimum itu akan lebih optimal dalam proses transmisi data karena nggak gambreng-gambreng gitu. Nggak banyak bitnya. Kalau datanya banyak banget terus bitnya banyak kan borosnya jadi luar biasa gitu. Nah, average length pada minimum variance Huffman coding itu sama dengan average length standar Huffman coding. Apa sih maksudnya? Ya udah kita lihat. Tapi prinsipnya itu yang tadi ya, kalian udah tangkap ya. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Kita nggak bisa di. Nah, sekarang kita lihat jadi ini mau dioptimize lagi. Kita sekarang mau bikin minimum variance Huffman coding. Sama, urutkan berdasarkan probabilitasnya, kalau probabilitas sama, urutkan berdasarkan indeks. Ambil 2 simbol terkecil, sama, jumlahkan. Urutkan kembali, jadi terus aja gitu ya, sampai gitu. Sebenarnya sama aja gitu ya. Nah, sekarang contohnya, minimum variance Huffman untuk, sebenarnya dia bilang kan sama ya, minimum variance sama standar ya. Sekarang kita punya kayak gini ya. Ini sama tahu. Oh, oke. Tapi bedanya adalah, liatin. Dia variansnya dipangkas. Kalian bisa lihat nggak? Kalau tadi kan yang tadi variansnya banyak ya. Ada yang panjang 1 bit, ada yang panjang 2 bit, ada panjang 3 bit, ada yang panjang 4 bit kan. Itu kayak saya bilang ke kalian, kayak gini deh, color code aja deh, misalnya warna. Misalnya kalian suka warna, kayak gue cuma suka warna variasi kombinasi 3 warna atau 2 warna deh. Kalau kombinasi 10 warna tuh udah keramaian. Kayak gitu deh. Jadi kayak ini kombinasi banyak panjang bit itu adalah variansnya. Lihat bahwa hasil dari minimum variance Huffman code itu hasilnya tuh lihat lebih pendek. Jadi variansnya tuh cuma 2 sama 3. Nggak ada 1 bit, nggak ada 4 bit. Kelihatan nggak? Ya kan? Ini tuh lebih efisien. Kok bisa beda, Bu? Lihat. Di atas kanan simbol. Lihat. Yang berbeda dengan yang tadi adalah urutkan kembali simbol-simbol seperti langkah 1 dan langkah 2. Simbol baru ditempatkan di atas, bukan di bawah, atau di kanan. Jika simbol lama, jika probabilitasnya sama. Ulangi sehingga, dan lihat ya. Ini algoritma minimum variance
Aceh. Bandingin sama yang standar. Dia di bawah. Kalau ini di atas. Jadi bedanya itu. Jadi kalau inget yang tadi tanya tadi ya, dia bilang, Bu, kalau misalnya gini kan harusnya dia di bawah, kenapa dia di atas? Ya karena dia probabilitasnya harus di atas gitu. Karena di sort lagi dia jadi di atas. Tapi kalau sama, simbol baru harus di bawah. Kalau yang minimum variance, simbol baru harus di atasnya. Ini dia saudara-saudara yang akan mengakibatkan kesulitan kuliah ini. Karena banyak detail-detail ini. Jadi kalau kalian belajar terus ada yang miss pas ujian, nah ini belokan-belokan ini yang akan menghantam nilai-nilainya gitu. Maksudnya skor kalian jadi kurang tuh gara salah ngitung. Gitu. Jadi harus latihan, harus sering latihan. Udah sampai sini oke? Sekarang kita lihat bedanya. Masih ingat kan yang tadi? Sekarang oke. Masih ingat juga kalau pakai diagram panah, yang di atas itu atau yang menang pasti jadi 1. Yang bawah jadi 0. Kalau biner, yang kiri 0, yang kalah tuh yang kiri biasanya, yang menang 1 sebelah kanan gitu. Ini di sort kayak biasa udah oke ya. Indeks-indeks ininya masih inget kan? Yang besar harus di atas, descending kan? Ini pokoknya udah diurutin. Ambil yang terkecil, ini masih sama nih. Yang atas yang menang dikasih 0, yang kalah dikasih 1. Dikasih, salah. Yang menang dikasih 1, yang kalah dikasih 0. Sampai sini oke. Mereka digabung. Kalau nggak minimum variance, simbol baru harusnya di bawah simbol lama. Tapi karena minimum variance, dia di atas. Lihat deh, beda. Kalau tadi kan di sini nih, mereka ocet kan? Karena emang harus di bawah gitu. Ini dia di atas, perhatiin bener gak bedanya? Perhatiin. Tapi ini efeknya sangat beda gitu. Oke, nggak clear nggak sampai sini? Jelas nggak perbedaan sama yang tadi? Karena selanjutnya kan gitu. Udah ya, dia jadi di atas nih. Nah, sekarang kan jadinya kan dia di atas nih. Yang dia adu sekarang kan si A2 sama A3. A3 kan dia di atas karena indeksnya lebih gede. Ya udah dia menang, dia dapat 1 sama 0 gitu. Oke, sampai sini oke. Sampai sini dia dijumlahkan. Dia 0,4. Simbol baru harus di atas. Bu, kenapa di atas banget? Iya, soalnya dia sama A1. Dia nggak boleh di bawah A1 karena dia harus di atasnya A1 gitu. Jadi dia harus di atas. Jadi simbol baru itu di atas. Dan dia harus di atas, harus berjejer dengan yang probabilitasnya sama. Jadi sampai sini tuh kebayang, tahu kan kenapa si A23 di atas kan? Karena memang minimum variance dia harus di atas simbol baru, dan kalau misalnya di sini A-nya 0,6 dia nggak boleh di situ, dia tetap di bawahnya A1 0,6, nggak boleh nyalip nilai probabilitas yang lebih tinggi. Tapi untuk yang sebaya dia, probabilitasnya dia harus paling atas gitu. Jelas nggak? Jelas nggak? Oke ya. Nah, sekarang kan berarti yang paling kecil siapa? Yang paling kecil kan jadi ini berdua. Ya kan? Yang menang dapat, yang atas dapat 1, yang kalah dapat 0. Terus mereka di merge. Di merge jadi 0,6. Ya udah dia jadi di atasnya ini kan. Di atasnya 0,4 kan. Karena emang udah paling tinggi. Ya nggak ada masalah. Ya emang simbol baru dan dia lebih tinggi. Ya udah. Terus mereka berdua digabungin deh. Sampai ininya 1. Sampai ininya 1. Udah sampai sini clear nggak? A1 gimana lihatnya? A1 dia ada di mana aja? A1 ada di sini kan? A1 ada di sini, sama ada di sini. Udah kan? Berarti A1, 1, 1. Oke. Setuju nggak? A2 ada di mana? A2 ada di sini. Sama ada di sini. Sorry. A2 ada di sini, A2 3. Sama ada di sini. Berarti A2, ya 0, 0 kan berarti 0 sama 0 kan? Itu A2 oke. Ganti warna deh. Apa ya? Orange. A3 ada di mana? A3 ini 0, ya kan?
Ada di mana lagi? A3 ada lagi di sini. 01. Dapat kan? A4. A4 ada di mana aja? Di sini. Dia 1 kan? Terus ada di sini dia 0 sama di mana lagi? Di sini. Dia iya. A4 Di awal A4. nggak sih Bu itu yang A4 bawah? Oh iya benar Dit, benar. Iya ini. Ini nih di sini. Ini kenapa bukan ya? Oh ini nggak desain ya? Oh ya sorry. Nah itu hati-hati. Jadi kalian ngambilnya, ngeceknya yang ada assignment 01-nya. Benar. Benar tadi. Ini. Nah A5 udah sama sama A4. Tinggal kasih ekor yang beda. Tapi kalau kalian mau lihat di manakah A5 berada, berarti kita lihat A5 di sini berarti kan 1 kan? Ada lagi assignment kan di sini ya? 1, 0. Ada lagi assignment di sini nggak ada, berarti di sini kan? 1, 0, 1 gitu. Gampang kan sebenarnya gitu, tapi detailnya tuh suka pebelit, jadi harus latihan. Jadi nanti kalau di soal tuh yang bakal gila tuh ya, nanti bakal panik tuh sebenarnya nggak susah. Tapi ini sekarang masalah muscle memory gitu. Kayak misalnya kalian dikasih soalnya 1, tapi yang 1, tapi dipecahkan pakai Sanan Fano, pakai Uthman, pakai apa. Itu kan, weh, gak susah, tapi lupa semua gue. Yang ini gimana, itu gimana gitu ya. Jadi emang harus latihan ya. Dah, sampai sini kelihatan ya. Jadi kalau minimum variance, lihatlah kodenya cakep banget. Dia sangat pendek dan sangat efisien gitu. Nanti kita hitung. Efisien gitu, Bu? Ya kita hitung lah. Ya. Dah. Sekarang ini pakai cara kedua. Boleh aja lah gitu ya. Tapi prinsipnya selalu misalnya, gimana ya cara ya? Nih. Ini kan paling kecil ya. Selalu diaduin atas jadi 1, jadi 0. Nah, terus kan ini kan jadi 0,2. Nah, ini kenapa diaduin sama... Oh, terus ini juga diaduin nih berdua gitu. Jadi kan ini paling kecil pertama 0,1. Paling kecil kedua juga diaduin. Nah, ini jadi 1, jadi 0 juga. Nah, paling kecil... Berdua paling kecil sama berdua paling kecil kedua. Mumet kan gue. Itu diaduin kan lagi. Sama... Tunggu dulu. Ini sama siapa dulu berarti? Berarti kan 0,4 belum dulu dong. Ini gimana sih bacanya? Ini coklat dulu ya. Berarti A45 itu kan jadi 0,2. Dia berarti jadi di atas 0,2. Masih nggak ya? Ini. Tapi dia jadi 0,4. Terus. A23. Oh, A23 tuh kan digabung jadi ini. Ya kan? Nah, dia tuh diaduin sama A45 digabung sama 0,4. Gitu. Jadi langsung tahu, jadi langsung diaduin gitu ya. Jadi selagi ini, jadi kan ini dulu, ini berdua kan. Terus ini digabung jadi 0,2. Nah, ini digabung sambil ini juga digabung kan. Oke. Setelah ini bergabung, diaduin lah mereka berdua. Nah, udah diurutin gitu. Tapi ini rentan salah sih. Nggak usah deh. Ya udah gitulah pokoknya kira-kira. Daripada nggak yakin pakai cara pertama aja. Oke ya. Sekarang sekarang masalahnya kanan kiri. Ini kan hasilnya pasti harus sama nih. Jadi kalian kalau ngerjain soal, beda nggak sih? Sama. Kalau ngerjain soal terus beda, itu berarti bahaya tuh, ada yang ketukar pasti. Hati-hati ya. Nah, jadi dari awal, kalau pohon biner sebelah kiri kecil, sebelah kanan besar, sebelah kiri kalah, sebelah kanan menang, sebelah kiri 0, sebelah kanan 1. Jadi A4 sama A5 di bawah. Diaduin nih, A4 kan lebih kecil, lebih kiri lah gitu ya. Jadi dia 0, A5 1. Terus mereka digabungin jadi 0,2. Nah, si 0,2 ini berarti diadu sama siapa? Sama 1. Ini kan ya ada A3 juga kan sebenarnya 0,2. Tapi lihatlah simbolnya yang baru harus sebelah kanan kan.
Jadi si A45 itu nanti dia memang harus sebelah kanannya si simbol lama yaitu A3. Jadi ini yang akan jadi beda gitu. Nah, karena dia di kanan, jadi dia diadunya sama si 0,4. Kebayang nggak sih? Kenapa dia ketemu sama 0,4 sih? Iya, karena dia tuh harus di kanannya yang sama sebaya sama dia gitu. Kalau enggak tuh dia harusnya di sebelah sini. Jadi nanti dia adunya sama A2. A3 adu sama 0,4 gitu. Jadi ngadu. Jadi pas minimum variansnya dirubah aturannya, ini aturannya berubah tuh jadi ngadu-ngadunya jadi beda gitu. Kebayang nggak? Atas bawahnya. Oke ya. Nah, jadi kan si A45 ini kan diadunya sama 0,4 nih. Nah, ini tuh kalian harus hati-hati si tabel ini ya, tabel urutan itu tuh jangan sampai hilang. Makanya lebih gampang ngerjain pakai panah dulu deh, karena kelihatan gitu. Oh ya, panah ya. Supaya dia bisa jadi acuan gitu. Ya. Dah, ini diadu. 45 harus di lebih kanan dari A3 kan. Ya udah dia diadu sama ini ya udah skala lah 0,2 sama 0,4 kalah dia dapat 0. Si 0,4 dapat 1. Nah, sini diadu ya udah 0,2 kalah dapat 0, ini dapat 1. Udah sampai sini oke kan? Udah nih. Terus mereka digabung jadi 145. 145 kan lebih gede ya. Dia pasti di kanan, ini pasti di kiri. Ya udah. Yang kanan dapat 1, yang kiri dapat 0. Udah tinggal ditulis. Misalnya A1. A1 mana? A1 ada di mana nih? Ini kan. A1 ada di sini sama di sini kan. Ini kan. Berarti 1-1. A2 ada di mana? A2 ada di sini kan. Sama di sini. Ya di sini lah ya. Di sini sama di sini. Jadi 0-0. A3 di mana? A3. Ini. Ini A3. A3 tuh dapat 0 sama 1 kan di sini. Jadi 0-1. A4. A4 ada di mana? A4 ada di sini. Ini kan A4 ya. Kan di sini nggak ada kan di sini. Ini A4. Terus dia mecah lagi A4 ke 0 kan. Terus dia mecah lagi A4 ke 0 lagi kan. Jadi 100. A5 juga gitu. Begitu. Jadi tahu saya nggak ada susahnya, cuman harus nginget aturannya. Sorry sambil minum. Begitu ya. Oke ya. Kita clear. Minimum variance gitu. Oke. Contoh 4. Oh, ya. Terus ngitung berarti kan? Sekarang kita lihat. Nah, berarti kalian apa yang diharapkan dari ini? Dibandingkan sama yang nggak minimum variance. Berarti kan average length-nya pasti turun. Entropi naik atau turun? Redundansi harusnya bisa jadi bisa naik, bisa turun. Tapi efisiensi udah pasti turun. Variansi juga pasti turun. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat apakah demikian. Sekarang kita hitung. Average length sama aja. Hitung aja. 0,4 ada 2. Kali 2 ya. 0,4 panjangnya 2. Ada 2, 0,2 panjangnya 2. Ada 2, 0,1 panjangnya 3. Sama loh. Average length-nya 2,2 sama yang tadi tuh sama. Entropinya sama lah hitungnya log gitu ya dikali 2 gitu-gitu. 2,12. Oke. Kalian lihat di sini. Sama nih. Ya kan? Average length sama entropinya sama. Kalian ingat gak ini? Average length pada minimum variance human coding sama standar human coding itu sama. Jadi kayak, ih ibu sama aja lagi. Tapi efisiensinya beda. Kok bisa? Ya, ntar lihat dulu. Tapi kalian udah lihat ya, sama ya? Oke. Dia bilang juga nih, lihat average length-nya sama tahu antara ini sama ini. Redundansi berarti sama dong. Karena dikurang ini. Efisiensi berarti sama dong. 9,6. Ya kan? Yang beda adalah apa? Variansi. Coba kita lihat. Efisiensi 96,36 kan? Oke.
Ini variansinya 1,36, sementara di sini 0,36. Berarti dari sini kalian bisa perhatiin apa? Dari suatu kode, average life-nya bisa sama, entropinya sama, redundansinya ya sama, efisiensinya juga sama gitu. Tapi variansinya bisa beda. Nah, si variansi ini mempengaruhi mempengaruhi efisiensi gitu. Maksudnya bukan efisiensi ini ya, tapi mempengaruhi apa tadi dia bilang? Transmisi datanya gitu. Karena apa? Jumlah gerbongnya atau jumlah bitnya lebih kecil. Tapi ini kan nggak kelihatan ya. Kalau misalnya kalau Bu sama aja efisien kok 96. Nah, nanti itu di ujian atau nanti di dalam kehidupan nyata entah gimana. Itu kalian bisa lihat bahwa oke, misalnya buktikan bahwa ini lebih efisien. Hitung efisiensinya. Predik misalnya berapa gitu ya. Nah, kayak gitu tuh bisa dihitung kan. Tapi ya itu variansi itu liatin dia jadi beda itu karena panjang bitnya jadi pendek kan. Kalau ngali-ngaliin sama rata-ratanya mas semuanya juga sama rata-ratanya gitu. Cuman pengalinya probabilitasnya juga nggak berubah. Cuman pengalinya itu loh, ini cuma 2, ini cuma 2, ini cuma 2 sama 3. Kalau tadi kan ada 4. Tapi kan ada yang 1 Bu, iya, tapi yang 4 itu tadi ada berapa gitu? Ada 2. Jadi nambahin perkaliannya gitu. Jadi dari sini apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau harus dihitung minimum variance itu berarti variansinya harus lebih kecil. Supaya apa? Supaya lebih hemat gitu. Jadi nggak banyak bit. Nanti juga sebenarnya bisa kalau dihitung manual kan jadinya misalnya kita mau nyimbolin A1, A2, 3, 4 ya. Dijumlahin jumlah bitnya berarti bakal lebih pendek nih yang si variansi rendah gitu. Gitu. Nah, berarti nanti kalian tugas 2 ini sama gitu ya. Ini spasi dimasukin ya. Terus, oh ya catatan. Kan tadi kan kalau misalnya kayak indeks ya, kayak simbol gitu ya. Bu, indeks tuh gimana? Kalau de kalau di sini kan nih, indeks itu kayak gini ya. Kalau di panah berarti yang gede harus di atas kan? Ya. Oke. Kalau di pohon yang kecil harus di kiri, yang besar harus di kanan. Nah, di tugas ini perhatikan bahwa indeks spasi itu lebih besar dari A. Jadi kan kalau kalian kan ini berarti kan hurufnya A, terus apa lagi? A, B, C, D, E, F, G, K, L, M. K, gitu ya. Ih, jangan hitam lah. Bersih banget warnanya. Nyampur. Berarti kan kita hitung A berapa probabilitasnya. Udah gitu, A, B, ya udah diurutin berdasar ya. Tapi kita ada M, ada L, ada K, ada N gitu ya. Sama ada spasi kan. Nah, berarti kan kalau misalnya kalian urutin descending, berarti descending itu misalnya ya A, misalnya gini, K K K itu 0,2 gitu ya, sama N itu 0,2. Ini kalau descending harus N dulu yang di atas kan N lebih gede, gitu maksudnya ngerti? Nah, indeks itu tuh indeks spasi lebih dulu dari huruf A, berarti si spasi itu lebih besar dari A gitu. Jadi dia tuh lebih atas gitu. Harusnya ya, asumsi indeks spasi lebih. Terus dihitung. Nah, cari kode Huffman-nya pakai 2 cara. Ini panjang nih, soalnya tulisan tangan ya. Kalian jangan lupa nyatet loh hari ini, kan dikumpulin juga. Average length bisa hitungnya. Terus kalian hitung minimum variance Huffman coding-nya. Kalau bisa pakai dua-duanya. Rasio kompresi masih ingat kan? Perbandingan antara 1 dikurang sebelum dan sesudah dikaliin 100%. Itu. Begitu, saudara-saudara. Nah, indeks spasi. Lebih dulu berarti lebih kecil ya. Indeks spasi lebih kecil. Jadi misalnya
kalian ngurutin abjad jadi A gitu sampai Z. Jadi terserah kalau ascending ya urutannya berarti dari besar ke kecil ya gitu, kalau kecil ke besar gitu. Itu aja bisa problem loh gara-gara spasi doang. Ini si spasi aja muncul 2 kali kan. Nah, itu nanti kalau salah bubar semua tuh udah kacau balau tuh. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini tuh sebenarnya kuliah yang A1 deh. Setahu saya nggak boleh pakai AI. Nggak boleh pakai AI. Tapi kalau saya menggunakan ini untuk ngecek soal sama ngecek jawaban. Jadi kalau saya bikin soal, itu saya hitung. Terus saya kasih 3 AI, suruh ngitung juga. Terus saya cek mereka jawabannya sama nggak gitu. Kalau beda, yang gila yang mana gitu. Terus ada yang sama yang saya nggak gitu. Kalau mereka benar semua saya salah, berarti saya salah ngitung. Nah, itu boleh. Tapi kalian nggak bisa misalnya nyuruh semuanya ke AI itu suruh bikinin diagramnya lah, apalah itu kacau lah. Ini gampang lah, masa sih kayak gini aja AI. Gitu ya. Oke, terus constraint pada code Huffman, lihat catatan ini penting, adalah panjang code word. Banyaknya bit per code word. Bukan nilai bitnya. Jadi, artinya, si code Huffman itu kan sebenarnya pendek ya. Tapi kalian perhatiin nggak sih, dia prefix nggak sih? Prefix free nggak sih? Prefix free loh. Ini efisien banget deh kodenya. Ntar, lihat dulu. Iya loh, nggak ada yang sama. Dan lah emang ini. Nah, sangat mungkin diperoleh representasi kode Huffman yang berbeda jika kesepakatan algoritma diubah. Gitu. Jadi, constraint-nya Huffman tuh panjang code word-nya, bukan nilai bit 01-nya gitu. Jadi dia tuh lebih concern pada panjang code word-nya. Nah, 0101-nya itu akan beda gitu. Sesuai dengan asumsi-asumsi yang atau rumus-rumus yang kita pakai gitu. Nah, sekarang ada yang namanya extended. Nah, ini kayaknya bisa selesai lah. Ini kalau agak berat, saya jelasin lagi minggu depan, tapi kita bisa selesai lah ini. Oke ya. Extended Huffman code. Katakan misalnya simbol yang akan muncul di pesan itu cuman sedikit loh jumlahnya. Kayak misalnya gini, A-nya tuh 70%, yang lain 30%. Itu timpang banget tuh. Jadi, probabilitas kemunculan antar simbol sangat timpang. Maka, nilai probabilitas maksimum bisa jadi besar. Nah, Huffman-nya bisa jadi nggak efisien, sehingga dibuatlah extended Huffman coding. Ingat ya, kalau ini kan sebenarnya sama ya. So, deketan gitu, 0,4, 0,2. Gimana kalau misalnya simbolnya ada yang 80%, banyak sering muncul, misalnya pas spasi, entah apa muncul terus, yang lain tuh sedikit, distribusinya tuh pincang gitu. Itu nanti representasi Huffman-nya bakal jelek, makanya dibuatlah extended. Nah, extended Huffman coding, ini nambah lagi, dia ngide juga gitu ya. Jadi, satu code word itu tidak merepresentasikan satu simbol, tapi beberapa simbol. Sekumpulan simbol, lebih dari satu, atau disebutnya block of symbols. Supaya apa? Supaya average length-nya itu dekat sama entropi. Kenapa? Supaya nanti efisiensinya tinggi gitu. Kebayang nggak? Nanti lihat ya kalau udah keluar angkanya. Jadi misalnya gini, jumlah simbol dalam source itu M, jumlah rangkaian pada tiap simbol itu N. Maka harus ada simbol baru sebanyak M pangkat N yang akan kita cari keyword-nya. Kayak gimana? Misalkan, source data A1, A2, A3. Nih, si A1 0,2 A1 A1 0,8 nih, gede banget gitu. A2 cuman 0,02, A3 cuma 0,18, pincang banget gitu. Jadi entropi source-nya diketahui ya. 0,816 bits per simbol. Rancang, hitung redundansi, buatlah extended-nya, hitung redundansinya. Sekarang ini saya jelasin dulu. Nanti minggu depan kita ulang kalau masih pusing ya. Nih, kita punya simbol ini ya.
Berarti kan kalau saya pakai Huffman tinggal di sort aja dong. Nih, ingat bahwa ini harus di atas ya. Tapi kan emang dia lebih kecil gitu. Nggak sama juga. Ya udah, berarti yang atas 1, yang bawah 0, yang atas 1, yang bawah 0. Berarti A itu simbolnya 1. A1. A2 ada di mana? A2 ada di sini. 0 kan sama 0. Berarti 0, 0. Kalau A3 ada di sini sama ini, jadi 01. Dapat kan? Sampai sini clear? Dah, average length itu aja, 0,8 kali 1 tambah 0,2 kali 2. 0,2-nya ada 2. Sorry, iya. Sebenarnya ini tuh 0,02 dikali 1 ditambah 0,2 dikali 0,18 dikali 1. Jadi gini gitu. Udah lah ya, dapat ya. Berarti 1,2 bit per simbol. Tadi kan 2,2, ini 1,2 bit. Lebih kecil lagi soalnya simbolnya cuma 3. Redundansi itu 0,384. Kalau dibandingin sama ini, dia 47%. Artinya ada repetisi gitu, ada pengulangan. Jadi untuk simbol ada simbol yang diulang-ulang untuk menyampaikan entropinya. Oke. Udah sampai sini dulu. Redundansi udah dapat. Nah, sekarang kita dapat kalau sekarang kita coba code word yang merepresentasikan rangkaian 2 simbol. Nah, banyaknya simbol kan ada 3. Kita tuh mau pakai 2 simbol. Berarti 3 pangkat 2 kan. Kita harus cari 9 simbol baru. Gimana sih Bu maksudnya? Nah, ini kayak gini loh, digabungin. Jadi A1 sama A1, A1 sama A3, A3 sama A1, A3 sama A3, A1 sama A2, A2 sama A1, dan seterusnya gitu. Bayang kayak permutasi gitu ya digabungin. Nah, berarti kan kalau A1 sama A1 probabilitasnya berapa gitu. Kodenya 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, kok bisa gitu sih, Bu? Nah, kita lihat aja kayak gini. A2 kali A2 berapa sih gitu? A3 kali A3 berapa gitu aja sih sebenarnya. A2 tuh berapa sih? A2 kali A2 tuh kan 0,002 ya. Berarti kan kalau dikaliin 0,04. A3 sama, jadi probabilitas, misalnya jadi kayak probabilitas hujan sama ketabrak becak gitu. Berapa itu dikaliin kan? Itu aja gitu. Selalu kalau probabilitas itu dikaliin. Nah, kalau kemunculan A2 sama A2, kayak misalnya, gue ketemu dia lagi tuh, probabilitasnya dikaliin kan? Ya nggak? Kayak misalnya, gue punya kafe. Probabilitas ada orang mesen kopi, habis itu yang datang mesen kopi lagi, ya probabilitas yang mesen kopi berdasarkan distribusi datanya dikaliin tuh. Jadi udah ya, ini tinggal dikali-kali aja. Nah, nilai-nilainya dari yang mana? Dari yang paling kecil aja. Ini yang paling kecil dikali-kaliin. Ini kan udah dikalikan. Terus dilihat, berarti yang atas 0,1, kasih 1, ini 0. Nah, terus mereka berdua dikaliin, digabung, dijumlah. Ini jadi 0,04. 0,04 kan jadi nyelip di sini kan. Di sini kan munculnya. Bener nggak? Nah, karena dia nyelip, dia dapat nilai 1, yang 0,36 dapat 0. Oke? Oke ya. Ini pelan-pelan dulu. Udah? Udah ya. Ini sebenarnya too much sih hari ini, tapi nggak apa-apa nih. Ini sampai sini nanti udahan minggu depan dijelasin lagi. Udah sampai sini? Udah sampai sini berarti kan si ini di atas dong. Dia nyelip si 0,04 karena dia di atasnya 0,036 kan. Nah, mereka digabung. Jumlahnya jadi ini 0,076. 0,76 itu masih kalah sama yang ini. Pas diadu dia dapat 0, 0,016 dapat 1. Nah, dijumlahin ini makanya dia kalian harus hati-hati banget nih kalkulator dan hati-hati ini. Ini kan kalau di total jadi 0,02 kan. Berarti kan lebih besar daripada 0,1 kan. Jadi dia naik ke atas kan, nyalip yang 0,16 kan. Dia dapat 1, yang 0,16 dapat 0. Gitu. Terus digabunglah di jumlah 0,0236 ditambah 0,16 jadi 0,0396. Nyalip yang ini.
naiklah dia ke atas, dia dapat 1, dia ini dapat 0, digabung lagi 0,0234 ditambah 0,096, jadinya 0,72. 0,72 diaduin masih di bawah 0,114. Jadi dia dapat 0, 114 dapat 1. Totalnya jadi 0,2. Nah, karena dia lebih besar daripada yang ini, dia loncat ke atas. Dia dapat nilai 1, 114 yang ini dapat 0. Udah dijumlahin berapa? Gitu ya. 0,36. 0,36 masih di bawah 0,064. Dah? 101. Udah, terus kita buat dah. Kayak tadi aja gitu. A1 di mana? Sendiri dia 1. A1 A2 ada di mana? A1 A2 itu ada di sini. Ada di mana aja gitu ya. A1 A2 tuh munculnya di mana? Pokoknya di trace lah. Pokoknya dapetnya gini dulu ya biar nggak pusing ya. Tapi kalian lihat deh variansnya mengedan gini, liatin. 1 01 01 01 00 01 dan seterusnya. Lah, ini jadi lebih bagus apa enggak sih, Bu? Kita lihat. Ini nggak saya detailin dulu ya. Lihat insight-nya dulu aja, insights-nya gitu. Nah, sekarang kalian lihat average length-nya sekarang kalau kita rata-rata itu lebih kecil, 1,7. Tadi itu kan 2,2 ya untuk tadi simbol yang banyak. Tapi yang ini kan 1,2. Nah, ini sekarang jadi 1,7 sih. Kalau dibanding yang ini kan 1,2 ya. Jadi lebih tinggi daripada yang ini. Nah, setiap simbol dalam extended bersesuaian dengan 2 simbol dari simbol aslinya. Sehingga harus dibagi 2 dong. Bener nggak? Jadi average length-nya tuh bukan segini. Ini kan average length untuk per simbol. Tapi kan ini per 2 simbol. Jadi dibagi 2 lagi jadi kecil lah, 0,8. Nah, kalau kita hitung lagi, maka entropi source-nya segini, redundansinya jadi lebih kecil gitu. Karena pakai extended gitu. Udah sih sebenarnya gitu ya. Udah deh, udah selesai. Nggak saya detailin. Nah, sekarang kesimpulannya gimana sih Bu maksudnya? Jadi gini. Kalau kita punya simbol yang timpang, itu kalau kita buat dengan Huffman biasa, maka akan redundansinya itu akan tinggi. Kenapa? Karena si ini berulang-ulang terus nih. Si yang satu yang sering muncul itu dia akan muncul terus kayak ini si satu nih bakal satu terus gitu. Kebayang nggak sih kalian? Nah, dia tuh akan ngulang-ulang terus. Perulangan itu tuh sebenarnya nggak efisien gitu. Simbol yang sering berulang. Jadi sama si extended itu diringkas gitu. Jadi kemunculan si A1 yang besar ini didistribusikan sama kemunculan simbol lain gitu. Kebayang nggak sih? Ya supaya apa? Supaya distributed gitu probability-nya. Nah, kalau sudah gitu kenapa? Probabilitasnya kan kita gabung nih ya. Kemungkinan A1 muncul sama A1 lagi, A1 sama A2 lagi, A1 sama A3, A2 sama A1, dan seterusnya gitu. Ini kan probabilitasnya. Nah, terus kan kita simbolkan kan. Nah, terus kenapa Bu jadi redundansinya berkurang gitu? Iya, karena simbol yang munculnya tuh kemungkinan ada simbol yang sama berulang-ulang itu jadi berkurang gitu. Dan sebenarnya average length-nya itu kan kelihatan, ya tapi Bu gila ini jadi panjang ini, lihat Bu ada 8 bit. Iya, ada yang 8 bit. Variansinya juga jadi gede kan sebenarnya. Gitu ya. Tapi dibandingkan sama kalau kita cuman pakai Huffman aja gitu, tanpa di extended, itu tuh nanti akan jadi gede gitu. Maksudnya tetap jadi nggak terdistribusi dengan baik. Jadi masalahnya tuh kan kayak tadi ya, redundansinya gede. Kalau redundansinya gede, ngitung semuanya tuh juga jadi bermasalah karena average length dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini kelihatannya memang besar, tapi average length dari kode aslinya itu kan cuma 0,8 gitu. Panjangnya itu sebenarnya untuk menyimbolkan setiap bagian dari simbol yang digabungkan itu cuma 0,8. Jadi, itulah sebabnya redundansinya lebih rendah. Nanti deh kita minggu depan saya bongkar lagi. Tapi intinya gitu kebayangkan. Tunggu. Nah, ini variansinya juga sebenarnya harusnya digede ya. Efisiensi segala macamnya. Tapi memang yang kalian mesti ingat adalah untuk setiap set simbol atau setiap stream data yang muncul, itu tuh susah emang. Nggak ada yang sangat super efisien. Yang ada prinsipnya gitu. Tapi kalian mesti lihat bahwa misalnya
ada stream data nih, simbolnya ini. Probabilitasnya sekian, kemunculannya kayak gini. Untuk karakteristik kayak gini, algoritma yang ini bagus gitu. Untuk yang gini, algoritma ini nggak bagus. Untuk kasus yang probabilitasnya merata, bagusan gini. Untuk yang nggak merata, bagusan gini gitu loh. Jadi untuk setiap kasus itu akan berbeda. Yang saya ingin kasih kalian tuh adalah selain kalian mesti ngerti si rumus-rumus yang sebenarnya gampang ini, tapi menyesatkan ini, yang suka lupa gitu. Adalah prinsip. Jadi kalian nanti pas lagi ngitung, itu kalian akan tahu, gue expect ini harus segini, ini harus sama, ini harus beda, ini harus kebalikan, ini harus gini. Jadi kalian, loh kok tadi gue ngitung, kok itu beda banget gitu. Kayak misalnya, kok entropinya yang ini beda sih, harus sama. Misalnya, terus variansinya kok ini sama ini jauh banget sih, gue salah ngitung pasti gitu. Yaitu sense itunya kalian harus tahu, itu dari banyak latihan. Gitu. Udah. Nah, nanti PR yang tadi ada 2. Nanti minggu depan saya akan ngejelasin lagi sedikit tentang Huffman. Udah gitu saya ngintip dulu ya dikit ya. Nah, nanti tuh kalian akan belajar Golomb sama Tunstall. Ini tuh pakai matematik. Jadi ngitungnya tuh, tapi sebenarnya sih ini matematik gampang sih. Cuman kalau kalian misalnya maksudnya nggak membangun garis merahnya dari awal itu lebih susah gitu. Itu kayak misalnya gini, kalian mau lihat algoritma untuk meningkatkan portfolio tabungan gitu ya. Saya cara 1 gini, cara 2 gini. Kan kalian bisa tahu kan, gue tuh pokoknya gue pakai algoritma ini tuh mau nambahin duit gue gitu. Kalau duit gue nambah berarti algoritmanya jelek. Ya gitu gitu. Jadi kalian juga harus tahu di algoritma ada macam-macam, tujuannya apa? Tujuannya itu memberikan code word untuk simbol supaya dia efisien. Efisien tuh gimana? Ya dia panjang average rendah, entropinya tinggi, redundansinya rendah, variasinya kalau bisa kecil, dan seterusnya gitu. Jadi selalu ada sense itu di bawah, nanti compare sama data yang baru gitu. Gitu deh, udah kita absen ya. Nanti overloaded. Nanti PR itu ya, jangan lupa kumpulin sama apa namanya catatannya. Terus PR nanti saya masukin ke ICR ya. Kita absen dulu. Mana? Oh, nggak ada tokennya. Oh, ada. Aduh, tunggu dulu ya. Harus ganti dulu password cuy, sebentar. Apa gimana sih? Ya Allah, sabar ya. Masa harus dash putih sih? Ya lama pusing lah. Gue sabar ya. Nggak bisa lagi mah.
Alamak. Ya udah, kita absen dulu di sini deh. Tunggu bentar ya, sabar. Mana? Ya, tunggu. Tunggu, sabar dulu, sabar dulu. Kita close dulu. Kita host ini. Kita gini. Ya udahlah, nasib lah, absen aja. Tunggu, sabar ya. Kita terpaksa absen di WhatsApp aja deh. Tulis name aja deh, name sama username di. Atau gini ya. Bisa sih, bisa. Yang absennya gini. Brutal ya. Membrutal. Reska. Saya absennya gini dulu deh ya. Saya screenshot dari kehadiran ini ya. Oke lah. Soalnya nggak boleh, Ai. Tuh kan, belum dijawab. Ya udah deh, nanti aja. Sip. Ya udah ya. Sambil ya udah di sini juga absen deh. Biar double. Kodcom. Absen di sini untuk kuliah tanggal 16 Oktober 2025. Udah ya. Sip. Oke, thank you all. See you next week, Per. Jangan lupa nanti saya upload ya. Thank you. Selamat makan, selamat sholat. Makasih ya. Nimnya aja, Bu. Ya, makasih banyak, Bu. Iya, absen jangan lupa, Axel. Nimnya aja, Ibu. Nim sama nama, Avi. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jangan lupa. Terima kasih ya, Ibu. Ya, sama-sama. Bye-bye. Bye-bye, Radit. Dadah. Reska. Dan semua.